Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agatha Ibdea dengan NIM 1262072121087 dari kelas MPI 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan. Mungkin langsung saja. Untuk materi yang pertama yaitu terkait konsep manajemen. Sebelumnya perlu kita ketahui, kata manajemen itu diambil dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen yang berarti seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Penjelasan tentang konsep manajemen dapat kita telah satu persatu, yaitu yang pertama, konsep manajemen sebagai ilmu. Manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu dikarenakan manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat sehingga menjadi tabiat ilmu. Manajemen berhubungan erat dengan ilmu-ilmu lainnya seperti pemasaran, keuangan, matematika, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut digunakan untuk mengatasi sebuah kendala di dalam manajemen. Yang kedua yaitu ada konsep manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni ini merupakan cara menyelesaikan kewajiban ataupun tugas bersama dengan kerjasama tim. Penjabaran manajemen sebagai seni memiliki sudut pandang bahwa pada pencapaian tujuan organisasi atau kelompok diperlukan kerjasama dengan orang lain. Intinya bagaimana cara memerintahkan pada orang lain agar mau bekerja sama. Manajemen juga dapat dikatakan sebagai profesi. Pengertian manajemen sebagai profesi ini adalah semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Ketika kegiatan manajemen mulai dari perusahaan, organisasi, dan untuk dirinya sendiri, baik sebagai kepala instansi, perusahaan, ataupun organisasi, dan lainnya sebagainya. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai profesi atau tanggung jawab pada pekerjaannya akan melakukan manajemen secara efektif dan efisien untuk keberhasilan yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu manajemen juga dikatakan sebagai proses. Manajemen merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti secara berurutan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai suatu proses dan perangkat berarti mengarahkan serta membimbing aktivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah perangkat yang dimaksud dalam pandangan tersebut adalah pemimpin suatu organisasi. Maksudnya lebih menekankan pada upaya-upaya bagaimana seorang pemimpin dalam suatu organisasi melakukan aktivitas maksimal untuk mengarahkan dan membimbing sumber daya manusia yang ada agar bekerja sesuai dengan tugas masing-masing untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan konsep etika. Secara etimologi, kata etika berarti ilmu tentang kebiasaan atau ilmu tentang tata aturan. Dalam perkembangannya seperti yang terlihat dari perkembangan definisi kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan penggunaan kata etika secara umum, etika dapat dimaknai sebagai yang pertama, nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai moral, dan yang ketiga, ilmu tentang baik dan buruk. Etika dianggap sebagai ilmu ketika nilai, norma, atau kumpulan asas yang diterima oleh masyarakat menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian yang sistematis dan metodis. Dapat disimpulkan bahwa etika sebagai ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari atau mengkritisi nilai, norma, atau asas dari kebiasaan-kebiasaan dan tingkah laku manusia. Ada juga macam-macam etika, yaitu yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif ini merupakan suatu usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik dan buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang bisa disebut etis atau tidaknya itu tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang. Etika yang kedua yaitu ada etika normatif. Etika normatif tidak dapat sekedar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan. Ia menunjukkan perilaku manakah yang baik dan perilaku manakah yang buruk.
Yang demikian ini kadang-kadang disebut juga dengan ajaran kesusilaan. Berbeda dengan etika deskriptif yang disebut dengan ilmu kesusilaan. Etika normatif memperhatikan kenyataan-kenyataan yang tidak dapat ditangkap dan diverifikasi secara empirik. Yang selanjutnya, etika deontologi. Etika deontologi merupakan suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai dengan kewajibannya atau tidak. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, jika suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Jenis etika yang keempat yaitu ada etika teleologi. Etika teleologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat dari tindakan tersebut. Jadi suatu tindakan bisa dinilai baik apabila bertujuan baik dan mendatangkan akibat yang baik pula. Etika yang terakhir yaitu etika keutamaan. Etika keutamaan itu tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, juga tidak mendasarkan penilaian dan moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Lalu jika menerapkan etika berwirausaha dalam kehidupan sehari-hari, itu juga harus dengan memegang prinsip-prinsip etika berwirausaha, seperti yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kebebasan merupakan unsur hakiki dari prinsip otonomi ini. Dalam etika, kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis, karena tindakan etis adalah tindakan yang bersumber dari kemauan baik serta kesadaran pribadi. Dengan prinsip otonomi ini, pelaku bisnis dan karyawan dalam perusahaan manapun tidak lagi diperlukan sebagai sekadar tenaga yang dieksploitasi sesuai kebutuhan bisnis dan demi kepentingan bisnis. Dengan kata lain, dengan otonomi, para pelaku bisnis benar-benar menjadi subjek moral yang bertindak secara bebas dan bertanggung jawab atas tindakannya. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis yang dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Kalau prinsip keadilan tadi menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, jadi prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Untuk prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sesama manusia. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan berusaha untuk menjadi yang terbaik dan bisa dibanggakan. Dan itu tercermin dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik keluar maupun ke dalam perusahaan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Dalam agama Islam, kewirausahaan merupakan bagian dari aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin akan memberikan sumber-sumber normatif yang berkaitan dengan kerja, nilai kerja, dan etos kerja. Kewirausahaan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan hubungan dimensi horizontal, yaitu hubungan antar sesama manusia, dan hubungan dimensi vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Konsep berwirausaha bagi umat muslim dengan berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berkaitan dengan kewirausahaan semata-mata hanya karena Allah dan menganggap berwirausaha itu sebagai ibadah, takwa, tawakal, zikir, dan syukur.
Sedangkan hubungan dengan sesama manusia dalam hal ini berkaitan hubungan dengan karyawan, menjalin hubungan harmonis dengan pelanggan, membangun jaringan dengan masyarakat. Konsep berwirausaha dalam Islam dikenal dengan istilah tijarah, yaitu berdagang atau bertransaksi. Konsep berwirausaha dalam Islam ini yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim, yaitu yang pertama syidik, yang artinya benar dan jujur. Seorang wirausaha Islam harus mampu meniru sifat Rasulullah, yaitu berkata benar, bertindak benar, atau diam saja jika tidak mampu berkata dan bertindak benar. Artinya, baik pemimpin ataupun karyawan dalam berwirausaha harus bisa berperilaku benar dan jujur kepada setiap keputusan dan tindakan, jujur terhadap konsumen, jujur terhadap konsumen dan pesaing, sehingga usaha yang dijalankan dikelola dengan prinsip kebenaran dan kejujuran. Yang kedua yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Amanah dan bertanggung jawab merupakan kunci sukses dalam menjalankan wirausaha. Memiliki sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap tanggung jawab pada setiap diri seorang muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Yang ketiga yaitu tablik. Tablik yaitu kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi yang efektif. Wirausaha yang efektif merupakan kemampuan menyampaikan komunikasi pada wirausahawan yang harus mampu melatih diri dalam menyampaikan ide dan produk bisnisnya, harus mampu menyampaikan dan mempromosikan keunggulan-keunggulan produknya dengan menarik dan tepat sasaran, serta mampu mengkomunikasikannya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Hal yang paling penting, harus mampu menjembatani antara pihak perusahaan dan pihak customer. Yang keempat yaitu fatonah, yang artinya cerdas dan bijaksana. Dalam berwirausaha, sifat fatonah adalah bahwa semua kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan kecerdasan, dengan memanfaatkan potensi akal dan pikiran yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Memiliki sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab tidak akan cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Para pelaku wirausaha juga harus memiliki sifat fatonah, yaitu sifat cerdas, cerdik, dan bijaksana agar usahanya lebih efektif dan efisien. Dengan berpegang teguh pada syariat Islam, bisnis mempunyai tujuan dalam 4 hal, yaitu yang pertama profit. Profit berupa materi dan benefit berupa non-materi. Profit berupa materi diperoleh dengan melakukan bisnis dengan cara yang halal, dengan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan profit berupa non-materi yang dimaksud adalah qimah insaniyah, qimah khuluqiyah, dan qimah ruhiyah. Perilaku bisnis yang sebenarnya tidak hanya perbuatan yang semata-mata hanya berhubungan dengan kemanusiaan, tetapi juga memiliki sifat ilahiyah, sikap kerelaan, membantu orang lain, dan dilakukan dengan terbuka adalah hal yang harus dilakukan dalam bisnis untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat. Inilah yang dimaksud jika dalam bisnis Islam akan membawa keuntungan material dan non-material. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Setelah target berupa materi dan non-materi sudah didapatkan, sebuah usaha harus dijaga agar tetap tumbuh dan mengalami kenaikan secara terus-menerus. Pertumbuhan yang berjalan harus sesuai dengan syariat agama Islam yang sudah ada. Untuk menjaga agar bisnis tumbuh dari tahun ke tahun, maka pelaku bisnis harus meningkatkan kualitas produksinya dan pelayanannya agar para konsumen tetap senang membeli atau memakai jasa yang disediakan oleh produsen. Yang ketiga yaitu keberlangsungan. Setiap usaha diharapkan selalu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini haruslah dijaga keberlangsungannya agar usaha yang dilakukan dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama di dunia dan di akhirat. Untuk menjaga keberlangsungan, usaha harus dibuat sesuai dengan perencanaan dan tidak lupa dengan berlandaskan syariat Islam. Yang keempat yaitu dengan tujuan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan oleh seorang muslim harus memiliki tujuan akhir keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang diperoleh dari ridho Allah diperoleh dengan menjalankan semua syariat Islam dan menjalankan semua kegiatan bisnisnya dengan ikhlas. Jika mereka menyatukan mencari
rezeki dan beribadah kepada Allah dengan berjual beli pada waktunya dan mendirikan sholat pada waktunya, maka mereka telah mengumpulkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan sifat-sifat dan karakteristik wirausaha yang sukses. Untuk menjadi wirausaha yang sukses tentulah bukan hal yang mudah. Namun seorang wirausaha yang sukses pasti memiliki sifat-sifat dan karakteristik seperti yang pertama, memiliki motivasi yang berprestasi yang nantinya dijadikan sebagai dorongan seorang wirausaha dalam melakukan sesuatu. Sebab dengan adanya minat berwirausaha itu dikarenakan juga adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Yang kedua yaitu selalu perspektif. Perspektif ini merupakan sifat memandang dan meraih masa depan dengan berusaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Masa depan merupakan sesuatu yang tidak semua orang tahu kepastiannya, sehingga dalam menghadapi masa depan, seorang wirausaha harus mampu memperhitungkan segala sesuatu yang akan dihadapinya, tentunya dengan pemikiran yang matang dan cerdas. Yang ketiga yaitu memiliki kreativitas yang tinggi. Seorang wirausaha harus memiliki kreativitas yang tinggi, sebab bagi seorang wirausahawan, kreativitas adalah kunci untuk menghasilkan ide dan proses baru dalam mengembangkan bisnisnya. Yang keempat, memiliki perilaku inovatif yang tinggi. Kreatif dan inovatif menjadi salah satu dari kunci kesuksesan sebuah bisnis untuk memenangkan persaingan pasar. Dengan menciptakan produk yang baru dan berbeda dengan produk lainnya akan menjadi nilai lebih dibandingkan dengan produk yang lainnya. Selain itu, dua karakter ini juga mengacu pada cara berpikir dan sikap untuk menyelesaikan permasalahan dan tidak mudah menyerah untuk menemukan suatu hal yang baru. Yang kelima yaitu memiliki komitmen dalam pekerjaan. Komitmen dalam pekerjaan mengandung arti bersungguh-sungguh dalam memberikan perhatian sepenuhnya. Seorang wirausahawan yang berkomitmen dalam pekerjaannya berarti selalu bersungguh-sungguh dalam menghadapi resiko, serta harus mampu bangkit dari kegagalan dan menjadikan masalah sebagai peluang. Baik, dan materi yang terakhir yaitu terkait etika menemukan peluang-peluang usaha. Dapat kita ketahui jika peluang usaha itu merupakan sebuah kesempatan untuk kita dalam mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal yang positif yang ada untuk dimanfaatkan dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Ada beberapa poin terkait bagaimana sih menemukan peluang-peluang usaha tersebut, yaitu yang pertama dengan mengenali potensi diri. Cara mencari peluang usaha paling pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengenali potensi diri sendiri. Ketahui di bidang apa yang paling unggul, setelah itu memanfaatkan kemampuan itu untuk memulai suatu bisnis. Misalnya jika memiliki kemampuan desain grafis, dapat membuka jasa desain grafis sendiri di rumah. Yang kedua yaitu mengamati kebutuhan masyarakat. Selain mengenali potensi diri, juga dapat belajar mengamati kebutuhan masyarakat dan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Karena sesungguhnya cara termudah menemukan produk untuk dijual adalah dengan memecahkan masalah yang telah dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu mencari supplier untuk kerjasama. Jika membuka usaha manufaktur atau usaha yang membuat barang fisik, maka perlu menemukan supplier untuk bahan baku produksinya. Supaya bisa menemukan supplier terbaik, perlu melakukan riset terlebih dahulu. Setelah itu dapat melakukan negosiasi harga bahan baku dan kerjasama dengan supplier. Yang keempat yaitu mencari peluang usaha di sekitar rumah. Mencari peluang usaha dapat dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, bisa menjual produk ciri khas daerah tersebut dan memasarkannya ke daerah lain yang tidak memiliki ciri khas yang sama. Misalnya jika tinggal di daerah dengan ciri khas tanaman-tanaman eksotis, maka dapat membuka usaha penjualan tanaman eksotis dan memasarkannya ke daerah lain. Yang selanjutnya yaitu mencari ide di internet. Internet itu merupakan tempat terbaik bagi kita yang misalnya sedang mencari peluang usaha sampingan. Ada banyak sekali jenis bisnis online yang dapat dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaan utama saat ini. Beberapa jenis bisnis online paling populer saat ini misalnya menjadi reseller produk, pembuatan konten, dan lain yang sebagainya. Yang keenam yaitu diskusi dengan teman. Cara mencari peluang usaha baru berikutnya adalah dengan cara berdiskusi. Coba kunjungi teman dan ajak mereka saling berdiskusi tentang ide bisnis. Lebih baik
lebih baik lagi jika berdiskusi dengan teman yang sudah berpengalaman membuka usaha. Selain bisa mendapatkan referensi, juga bisa meminta nasihat bisnis dan mendengar pengalaman mereka saat jatuh bangun mendirikan usaha tersebut. Keberhasilan dalam menemukan peluang usaha itu juga harus dibarengi dengan etika yang baik pula. Etika dalam menemukan peluang usaha itu penting karena nantinya akan dapat menciptakan suasana yang profesional, saling menghormati, saling menghargai, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang-orang juga akan merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka karena mereka merasa lebih dihormati, lebih dihargai, dan itu juga berarti hubungan pelanggan jauh lebih baik lagi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.